Kolose pasal yang ketiga ayat 20 mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi anak-anak yang mentaati orang tua kita. Sebab itu yang indah di dalam Tuhan. Mari siapapun kita, mari kita menjadi anak-anak yang mentaati orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang mendukakan hati orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya membuat orang tua itu trauma, orang tua stres. Tapi mari kita menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua kita. Ingat, dari kecil kita dirawat orang tua. Orang tua berupaya dengan berbagai cara agar supaya kita bisa melanjutkan pendidikan. Orang tua berupaya dengan berbagai cara, tidak memandang capek, tidak memandang panas, tidak memandang hujan. Dia bekerja agar supaya kebutuhan kita terpenuhi. Dan tujuannya agar supaya kita ini bahagia. Tetapi ada begitu banyak anak-anak yang tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Malah justru menyakiti hati orang tua. Mari kita jangan termasuk orang-orang yang menyakiti hati orang tua kita. Tapi marilah kita menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua kita. Saya percaya tidak ada satu orang tua pun yang mau anaknya itu menjadi anak yang tidak baik. Tidak ada satu orang tua pun yang berdoa agar supaya anaknya itu tidak menjadi anak yang dengar-dengaran. Semua orang tua berupaya supaya anaknya menjadi anak yang baik. Semua orang tua berdoa agar supaya anaknya ini menjadi anak yang dengar-dengaran. Oleh karenanya, mari kita sebagai anak, kita berupaya untuk menyenangkan hati orang tua kita. Pernahkah kita berpikir, terkadang orang tua kita makan seadanya, yang penting kita bisa makan enak. Terkadang kita duduk semeja, mau makan yang enak-enak orang tua berikan bagi kita. Dan ketika kita tanya kenapa mama atau papa tidak mau makan ini, jawabannya, oh mama dan papa sudah makan, mama dan papa sudah kenyang. Padahal mereka belum menyentuhnya. Hanya karena apa mereka pingin, mereka rindu supaya kita sebagai anak-anak menikmati yang baik. Tapi terkadang kita sebagai anak-anak tidak mengerti. Kita sebagai anak-anak bukan membahagiakan orang tua, tetapi menjadi anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Biarlah mereka di sana yang seperti itu. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita jadi anak-anak yang membahagiakan orang tua kita. Orang tua kita berupaya supaya kita sekolah. Mari pergunakan waktu yang orang tua kita percayakan untuk kita menuntut ilmu pendidikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, sekolah-sekolah yang benar, kuliah-kuliah yang benar. Berupaya untuk ada prestasi di dunia pendidikan sebagai bukti bahwa kita menghargai akan pengorbanan orang tua untuk menyekolahkan kita. Mari jangan menjadi anak-anak yang masa bodoh tentang pendidikan, tentang sekolah ketika orang tua memberi kesempatan untuk kita sekolah. Ingat, terkadang orang tua hanya makan nasi dan garam. Kita diberi keperluan, diberi segala yang menjadi kebutuhan kita. Kadangkala kalau kita tinggal di kota, kita kontrak, kita kos, kita makan yang enak. Orang tua kita di kampung makan rica, lombok, dabu-dabu, dan nasi. Terkadang pasangan makanan dari mereka nasi itu hanya lombok saja atau rica. Kita makan enak di tempat kos, kita makan enak di tempat kita kontrak. Adakah kita pikirkan semuanya itu? Orang tua kita rela melakukan semuanya itu. Yang seharusnya mereka bisa menikmati yang enak dengan hasil jerih lelah mereka. Tetapi mereka tidak melakukannya karena apa? Karena mereka pingin agar supaya kita bahagia.
Agar supaya kita boleh sukses, mereka mengirit sedemikian mungkin. Agar supaya keperluan kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Terkadang kita sebagai anak-anak, kalau kita telepon orang tua, kita tanya orang tua, bagaimana kabar di sana? Jawaban orang tua baik-baik. Padahal mungkin mereka lagi dalam keadaan yang saudara yang kesam Tuhan kekurangan. Mungkin mereka lagi sakit. Tapi mereka tidak mau sampaikan itu kepada kita. Dengan satu pemahaman, satu pemikiran orang tua. Tidak mau membuat hati anak-anaknya cemas. Tetapi ada begitu banyak anak-anak yang tidak mengerti akan hal ini. Sehingga mereka tidak menghargai pengorbanan orang tua. Mari hari ini saya mau katakan, hargailah pengorbanan orang tua. Jadilah anak-anak yang taat terhadap orang tua. Anak-anak yang menghormati orang tua. Anak-anak yang membahagiakan orang tua. Jangan mengikuti keinginan dunia ini. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan mengikut-ikut teman-teman. Teman maunya ini, kita mau juga seperti itu. Padahal keadaan orang tua kita tidak memungkinkan. Dan kita memaksakan diri terhadap orang tua. Ini adalah anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang tidak menghargai orang tua. Tetapi mari, hiduplah apa adanya. Sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan. Dan hargailah apa yang orang tua berikan. Menjalani kehidupan di muka bumi ini sebagai anak-anak. Satu hal Tuhan inginkan. Dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 20 tadi katakan, itulah yang indah di dalam Tuhan. Apa yang indah dalam Tuhan? Mentaati orang tua kita. Mari, taatilah orang tua kita. Ingat, mereka sudah berupaya membesarkan kita. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan kita. Apa balasan kita terhadap mereka? Apa yang kita lakukan bagi mereka? Walaupun dalam usia yang sudah lanjut, yang seharusnya harus banyak istirahat di rumah, tetapi tidak mereka lakukan itu. Kenapa? Karena mereka memikirkan kita supaya keperluan kebutuhan kita itu tercukupkan. Di usia yang lanjut mereka masih turun ke sawah. Di usia yang lanjut mereka masih pergi ke kebun. Di usia yang lanjut mereka masih kerja bangunan. Di usia yang lanjut mereka masih cari pekerjaan tambahan. Tujuannya apa? Hanya untuk supaya keperluan kebutuhan kita sebagai anak tercukupkan. Oleh karena jangan pernah lupa akan orang tua kita. Ketika kita sukses dapat pekerjaan, ingat orang tua kita. Ingat, ada berkat bagi sama orang tua kita. Kita boleh sukses karena apa? Karena perjuangan orang tua kita. Jadi jangan setelah kita sukses, kita memperlakukan orang tua kita semena-mena. Orang tua baru buang 1-2 kata, kita sudah 10 kata. Hati orang tua mana yang tidak sakit? Ketika mendapatkan anaknya seperti itu, baru buang kata 1 kali, anak sudah 5 kata. Tapi mari, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan meminta agar supaya kita mentaati orang tua kita dalam segala hal. Tujuannya apa? Maksud tujuan Tuhan agar supaya orang tua kita bahagia. Maukah saudara melihat orang tua saudara mencucurkan air mata siang dan malam terus? Atau saudara mau orang tua saudara hidup bahagia, menikmati kehidupan di masa tua? Pilihan itu ada pada kita. Kita mau orang tua kita bahagia atau mau orang tua kita menderita. Pilihan ada pada kita. Tapi saya mau katakan, jadilah anak yang berbakti terhadap orang tua.
Jadilah anak yang mau taat terhadap orang tua dalam segala hal. Agar supaya orang tua kita bahagia. Ingat, apa yang kita tabur, kita pun akan menuainya. Kita perlakukan semena-mena terhadap orang tua kita. Ke depan ketika kita berkeluarga, jangan salahkan siapa. Kalau anak-anak kita juga melakukan semena-mena terhadap kita. Kalau kita mau agar supaya kalau ketika kita berkeluarga, anak-anak kita dengar-dengaran. Anak kita menghormati kita. Anak kita berbuat yang baik di luar rumah. Maka mulai sekarang kita juga menghormati orang tua, dengar-dengaran terhadap orang tua. Melakukan yang baik juga di luar rumah. Agar supaya kehidupan kita menjadi berkat, orang tua kita senang, orang tua kita bahagia. Sekali lagi, di akhir khotbah saya mau katakan jangan sakiti orang tua kita. Jangan kecewakan orang tua kita. Mereka sudah berupaya untuk mencari nafkah buat kita. Mereka punya harapan yang besar terhadap kita. Berupayalah, jangan sia-siakan kehidupan ini untuk menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Jangan lukai orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin.